Hai guys, apa kabar kalian semua? Jadi hari ini saya sedikit bercerita tentang pengalaman mistis saya, tepatnya di desa saya. Jadi desa saya ini terletak di antara Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram. Jadi rumah saya kebetulan dulu di desa, di ujung desa, di perbatasan Kota Mataram dan Lombok Barat. Jadi banyak hal-hal mistis yang terjadi di desa tersebut selama saya tinggal di sana. Orang Lombok kalau nyebut hantu itu tuh sela atau sela. Jadi biasanya di kebun-kebun itu ada sosok putih-putih duduk di pohon nangka, di pohon-pohon. Ya entah apa itu, entah itu sela atau manusia jadi-jadian. Dan di ujung desa itu hanya ada dua rumah, yaitu rumah saya dan salah satunya itu villa yang dijaga oleh kakek dan nenek. Kebetulan mereka sudah tua, jadi hanya ada dua rumah tersebut yang ada di ujung desa tersebut. Suatu ketika di malam hari, tepat pukul jam 12 malam, kami semua mendengar ada suara bayi menangis. Ada apa gerangan? Siapakah yang menangis tengah malam ini? Kami mengira, oh itu paling cucu dari kakek nenek tersebut. Mungkin kebetulan lagi nginep di sana. Tapi ketika pagi harinya kami cross check, kami tanyakan kepada kakek nenek tersebut, "Bu, saya nangis kemalam." Aneh, nek ketahu parantiang jak lilis nangis kemalam. Gerah itu dan suara nangis nun kerasunin. Jadi saya nanya ke kakek nenek tersebut, siapa yang nangis semalam? Cucunya ya? Bukan loh, kok keras banget suara nangisnya. Jadi suara tangisannya itu terdengar seperti suara anak kuntilanak yang sedang menangis. Dan di lain cerita lagi, ketika mati lampu, kami sekeluarga dan kakek nenek tersebut duduk di depan rumah atau villa kakek nenek tersebut. Kebetulan rumah saya itu di sampingnya ada kebun pisang, dan kami duduk pas di depan kebun pisang tersebut karena rumah kakek nenek tersebut berada pas di depan kebun pisang tersebut. Jadinya kami melihat suatu hal yang aneh, yaitu sesosok kayak pesawat nyala terang seukuran bayi itu tiba-tiba jatuh di kebun pisang tersebut lalu menghilang. Entah apa itu, sampai sekarang itu masih menjadi pertanyaan tersendiri buat saya. Dan cerita lain lagi, bapak saya setiap malam itu kadang melihat sosok yang jongkok duduk di atas koko. Jadi dari rumah saya itu kalau lurus ke bawah menuju desa sebelah itu ada sungai atau koko, yang bahasa orang Lombok itu koko. Jadi dia sering melihat orang kecil yang duduk menyerupai anjing. Entah apa itu, dan masih juga menjadi misteri. Dan suatu ketika kami sudah pindah ke daerah BTN di daerah Kota Mataram, dan rumah itu dihuni oleh kakak sepupu saya beserta istrinya. Lalu tiba-tiba kakak sepupu saya telepon ke bapak saya, katanya melihat sosok kecil berambut panjang merah seperti jenglot. Lalu bapak saya bergegas menuju ke rumah saya tersebut, dan terjadi sebuah pertengkaran, terjadi sebuah perkelahian dan kejar-kejaran antara bapak saya dan makhluk kecil tersebut. Katanya makhluk kecil itu rambutnya panjang, giginya tajam, bertaring seperti itu, rambutnya merah panjang, tapi kecil, tapi gesit larinya. Dan kebetulan juga di rumah itu ada keponakan saya masih bayi, jadi makhluk kecil itu mengincar ari-ari bayi yang dikuburkan di samping rumah. Dan ada cerita lagi yang sangat memang tidak masuk akal. Tetangga saya yang memang masih satu tembok dengan rumah, berjarak 300 meter dari rumah, itu melihat sosok kecil tersebut lalu ditampar sehingga mulutnya sampai bengkok begitu. Ini kan di luar akal sebenarnya.
Jadi tetangga saya sakit berbulan-bulan, mulutnya bengkok karena ditampar makhluk kecil tersebut, entah apa itu. Dan setelah saya pindah dari rumah itu, dan kakak saya juga tidak berada di rumah itu, jadi banyak yang bilang orang-orang sering melihat keranda terbang. Nah, apalagi nih kok ada keranda terbang? Jadi jalan itu menghubungkan ke desa sebelah. Dan orang-orang setelah maghrib atau setelah isya tidak berani lagi lewat di jalan tersebut. Biasanya orang kan jalan pulang dari pasar hampir maghrib itu masih banyak orang-orang jalan pulang dari pasar. Tapi sekarang sudah jarang sekali karena ada kejadian atau peristiwa keranda terbang tersebut. Jadi mungkin desa ini sangat mistis sekali, dan memang situasi di sana itu sangat mistis karena memang berada di dekat kebun-kebun. Desa ini mungkin banyak yang tahu, cuman saya tidak mau menyebutkan desanya di mana. Mungkin yang kenal saya juga tahu saya dulu tinggal di mana, tapi saya tidak ingin menyebutkannya. Jadi Lombok sebenarnya masih banyak menyimpan cerita-cerita mistis yang memang belum diceritakan oleh kebanyakan orang. Ya, sekian cerita saya tentang desa tersebut. Jangan takut, gak perlu takut. Kita cukup takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sama-sama makhluk Tuhan. Cukup percaya kepada Allah dan berdoa kepadanya, maka insya Allah kita akan baik-baik saja dan selalu dalam lindungannya. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa. Ketemu lagi di cerita selanjutnya. See you and bye-bye.